Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ini ada sedikit nasihat ya buat adik-adik semuanya yang sekiranya memang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren ya. Kalau kita nyantri ya, zaman dulu kita nyantri. Kalau kita keluar dari pondok pesantren itu pasti masyarakat itu akan memberikan label kepada kita ya enggak? Label seorang ustadz gitu kan, seorang yang alim, seorang yang berilmu. Sehingga ketika kita selesai dari pondok pesantren kita akan didesak untuk mengamalkan ilmu kita. Mengamalkannya bagaimana? Yaitu mengamalkannya adalah dengan mengajarkan ilmu-ilmu kepada masyarakat yang sekiranya masyarakat itu perlu untuk diedukasi ya, edukasi masalah agama. Dan ini adalah satu hal yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu ketika ada seorang anak yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ya dia gak peduli mau dia itu basisnya tahfizul Quran atau ilmu tarbiyah dan lain sebagainya, mereka akan memberikan stempel yang sama, yaitu adalah orang yang alim. Nah, sekarang gini, kalau ada misalnya ya, ada seorang santri yang basisnya pondok pesantrennya adalah pondok pesantren tahfizul Quran yang mana dia selama bertahun-tahun dia nyantri untuk menghafalkan Quran tok ya, untuk menghafalkan Quran saja. Sehingga apa? Sehingga dia sama sekali tidak memiliki keahlian dalam ilmu-ilmu yang lainnya enggak. Keahliannya cuma hafal Quran 30 juz misalnya, khatam ya kan, sampai dupit itu kan. Tapi apakah dengan anak santri itu dupit 30 juz berarti dia paham ilmu tafsir, paham ilmu fikih, paham ilmu akidah dan semacamnya? Kan tentu saja tidak, teman-teman. Karena pemahaman dan juga hafalan itu sama sekali berbeda ya. Kalau orang paham biasanya juga hafal, tapi kalau orang hafal belum tentu dia paham gitu kan. Dan itu masyarakat kita sering memberikan stempel seperti itu. Jadi kalau siapa saja yang pernah mondok berarti dia adalah orang alim dan dia harus mengajarkan di masyarakat gitu ya. Ini sering terjadi teman-teman ketika ada seorang santri ya baru keluar dari pondok. Pak, anak Anda kayaknya kemarin baru keluar dari pondok ya. Sana saja ikut sama kami ngajar di ngisi kajian di masjid misalkan. Nah, dia dengan mohon maaf ya dengan keilmuannya yang minim ya mau nggak mau dia harus ngisi kajian di masjid-masjid seperti itu. Dan resikonya apa teman-teman? Kalau kita punya ilmu yang minim, kita memaksakan diri untuk mengajar ya rawan kan gitu kan, rawan buat masyarakat juga kan. Dan masalahnya yang lain adalah rasa malu teman-teman. Jadi kita tuh ada rasa malu ketika kita yang pernah nyantri selama bertahun-tahun, kita tidak mengajarkan ilmu sama sekali ya, tidak paham dalam ilmu fikih, tidak paham dalam ilmu agama misalnya ya. Kemudian masyarakat bertanya neko-neko gitu. Kalau ini gimana, kalau ini gimana, nah gitu kan. Terus kita itu kalau kita nggak jawab kita malu dikatai misalnya sebagai orang yang nggak paham agama itu kan malu. Padahal kita mondok bertahun-tahun kan seperti itu. Sehingga kita punya pemikiran ya udah kita jawab apa adanya kan. Nah, ini adalah hal yang normal teman-teman ya. Santri itu biasanya seperti itu kalau di luar itu. Dia didesak karena mungkin tekanan dari masyarakat juga ya. Kalau namanya santri harus mengamalkan ilmu gitu kan. Mengamalkan ilmu bagaimana? Jadi menurut pemahaman masyarakat yang namanya mengamalkan ilmu itu harus mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Meskipun ilmunya sangat minim gitu kan. Dan ini adalah bentuk secara gak langsung bentuk pemaksaan juga teman. Jadi ada orang yang sok tahu, mohon maaf ya, ada santri yang memang dia sok tahu gitu kan. Sok tahunya bukan karena dia gengsi atau apa, karena dia malu ditekan sama masyarakat, ditekan sama keluarga, harus ngajar harus itu. Kemudian kalau dia jawab gini, maaf pak, maaf bu, saya pertanyaan seperti itu nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Nanti takut dikata-katai kan, oh dasar orang sekolah bertahun-tahun kayak gini aja nggak tahu kan gitu kan. Ya jangan malu teman-teman ya. Kita tuh jangan malu kalau seperti itu. Saya itu ya, saya itu tiap saya itu sering tiap bulan Ramadan ya. Dan juga seminggu sekali tuh saya ngisi kajian untuk ibu-ibu ya. Ngisi kajian untuk ibu-ibu. Tiap kali saya selesai ngisi kajian, saya kasih tanya jawab gitu kan untuk ibu-ibu. Nah, kalau mereka memberikan saya pertanyaan, kalau bisa saya jawab teman-teman. Kalau nggak bisa ya saya nggak jawab gitu kan. Karena saya terus terang saya nggak malu gitu kan, daripada nanti menyesatkan orang gitu kan, mohon maaf ya, nanti malah menyesatkan orang, saya kasih jawaban yang tidak saya ketahui, saya ngasal ya kan bahaya juga, repot juga teman-teman. Dan saya sendiri teman-teman, saya itu punya teman saya ini, dia itu mondok itu cukup lama lah, sekitar 9 tahun atau 11 tahun gitu loh, saya lupa. Jadi dia itu keluar dari pondok pesantren tuh umur 31 teman-teman. Umur 31 dia keahliannya apa? Mohon maaf nih, dia tidak punya keahlian apa-apa dalam bidang ilmu agama. Ilmu tarbiyah dia nggak punya. Jadi ketika dia keluar dari pondok pesantren ya, dia terus terang dia nggak mau ngajar di masyarakat karena dia terus terang juga
ilmunya nggak mumpuni itu kan, nggak mau dia ngisi kajian di masjid dimanapun itu nggak mau, dan dia memutuskan untuk apa, ketika dia keluar dari pondok dia buat usaha sendiri, potong rambut juga iya, warung kopi juga iya, jadi dia bikin warung-warung seperti itu, kayak wira swasta lah dia nggak mau ngisi kajian di masjid karena dia merasa tahu diri gitu kan, merasa tahu diri kalau dia ilmunya belum mumpuni. Meskipun mondoknya lama teman-teman, 9 tahun tuh lama loh teman-teman, sama seperti kamu ya, sekolah dari SD sampai SMP lulus, nah itu lamanya seperti itu. Jadi dia mondok itu sampai umur 31, bayangkan itu kan udah tua sekali ya kalau saya bilang ya. Dan dia mohon maaf belum ilmunya nggak mencukupi katanya, dia bilang seperti itu. Nah jadi seperti itu teman-teman, jangan malu ya kalau kita memang nggak tahu ilmunya, tidak tahu eh, masalah ilmu agama, kita terus terang saja. Meskipun kita mondoknya lama belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, kalau kita nggak tahu ketika ditanya seseorang, jawab saja walau alam saya nggak tahu gitu kan. Nah saya juga seperti itu teman-teman, ketika saya ngisi kajian ada sesi tanya jawab, saya dikasih pertanyaan yang saya nggak tahu, saya akan jawab saya nggak tahu, mohon maaf saya nggak tahu, nanti insya Allah pertemuan ke depan akan saya jawab. Nah jadi seperti itu, jadi teman-teman juga harus seperti itu ya adik-adik semuanya ya, yang sekiranya baru keluar dari pondok nggak usah malu kalau mereka misalkan kita nggak tahu, ya jawab saja kita nggak tahu gitu kan, jangan memaksakan diri sehingga kita ngasih jawaban yang ngawur gitu loh, ngasih jawaban yang ngawur sesuai dengan karangan kita sendiri, itu kan repot nanti, menyesatkan orang gitu kan, mohon maaf ya, menyesatkan orang ya. Jadi santai saja kalau masalah seperti ini, santai saja, jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu tegang gitu kan. Nanti kalau saya dikatain nggak, nanti kalau saya dikatain bukan orang alim gimana? Nanti kalau saya dikatain orang yang bodoh gimana? Padahal saya mondoknya bertahun-tahun, nggak usah malu, santai saja gitu kan. Kalau kamu tuh mengamalkan ilmu, yang ngajarkan ilmu, itu sudah dapat pahala teman-teman, pahalanya gede loh itu. Kamu memberitahukan ilmu kepada orang lain itu pahalanya besar. Tapi juga resikonya besar teman-teman, kalau kamu ngawur ya resikonya besar. Nah jadi seperti itu. Oke adik-adik semuanya ya, mungkin segini saja, semoga ya bisa diambil hikmahnya ya. Intinya tadi ya, jangan gengsi, jangan malu kalau memang kita nggak bisa, kalau kita memang nggak tahu ya kita akui saja, maaf saya nggak bisa, maaf saya nggak tahu. Nah jadi seperti itu ya. Oke adik-adik semuanya dan juga teman-teman yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren dengan waktu yang cukup lama ya, itu tadi, jangan gengsi dan jangan malu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.